hai domba-domba yang hilang, marilah. Tetapi saya baca, mohon maaf ya, saya nggak fitnah. Ada begitu Allah menyesatkan, Allah menyesatkan orang kafir, dan Allah telah menyesatkan hatinya. Itu maka saya mintalah perkataan Allah itulah dirinya. Maka kita mengenal dari situ. Coba dibuka perkataan Yesus, ya. Bila kikip pipi kananmu tampar, berilah pipi kirimu. Kalau juga kau dilempar dengan batu, lemparlah. Kasihilah diri sesama manusia seperti mengasihi dirimu. Tidak pernah ada anjuran-anjuran, ya, dari perkataan Yesus yang saya tahu, ya. Dan pada Musa sebelum agama Kristen dan agama Islam ada 10 perintah Tuhan, salah satu kepada Musa, jangan engkau membunuh. Disambung lagi dengan agama Kristen yang datang ribuan tahun kemudian. Yesus mengulangi. Abad ke-7 agama Islam datang terakhir. Saya buka ayatnya. Saya ingin mengenal perkataan Allah di dalam kitab ini. Menyesatkan, Allah menyesatkan. Jadi kalau aku kafir itu karena disesatkan. Kalau begitu, ya, bunuhlah. Banyak sekali. Bang Zuma, Ustaz Nabab mengatakan semua apa yang tertulis di dalam Al-Quran adalah perkataan Allah. Maka saya bacalah itu. Apa sih perkataannya? Jadi tadi janganlah seperti Rina mengomentari kekristenan. Yesus mengatakan, lihatlah ajaran itu dari perilaku pengikutnya. Sekarang kita melihat di dunia ini, dunia Islam penuh kekerasan. Di negara Timur Tengah sana, sesama Islam perang, Syiah, Sunni, Irak, banyak, Arab Saudi menyerangnya. Jangan menilai-nilai. Jangan menilai-nilai, ya. Dunia Kristen penuh kedamaian dan penuh kebahagiaan. Ya, poinnya. Karena teknologi yang kalian pakai itu adalah produk. Abangku. Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi agama Kristen itu seibarat pembunuh berdarah dingin yang setelah tangannya berlumuran darah kemudian dia buru-buru mencuci tangannya. Habis melakukan pembunuhan seperti itu, bersih tangannya, dilap tisu, habis itu berjalan dan mengatakan, Kristen itu agama kasih. Kristen itu agama yang kemudian mengajarkan cinta kasih dan seterusnya. Padahal Kristen itu berdiri dan berasal dari ajaran pembunuhan. Tanpa pembunuhan, agama Kristen itu tidak ada. Saya ulang, pasang kuping. Kalau kuping sudah soak, pasang mulut. Kalau bisa membantu untuk pendengaran. Agama Kristen itu lahir dari hasil pembantaian pembunuhan. Tidak ada agama Kristen tanpa pembunuhan. Tidak ada agama Kristen tanpa iblis. Kalau iblis tidak ada, maka agama Kristen tidak ada. Kalau pembunuhan tidak ada, maka Kristen itu tidak ada. Dengan kesimpulan, agama Kristen itu adalah agama yang didirikan manusia dari hasil pembunuhan terhadap anak Maria. Sekarang kita masuk ke uraian. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran bunuhlah, itu dalil pada saat perang. Karena manusia ini tidak ada yang bisa menjamin tidak terjadi perang. Dari zaman Adam punya keturunan pun sudah terjadi perang. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah hendak menciptakan Adam, malaikat protes. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Waduh. Kena tombak lagi Bang Juma. Ada-ada aja orang lagi serius. Tapi bunyinya dari Bang Dewa ya. Sebentar dulu, beri dua-duanya kok kena ya. Kenapa begitu, Jul? Loh, mana aku tahu ada-ada aja.
Jadi sambil menunggu Bang Juma, ini Oten ini topiknya apa, jawabnya apa? Bawa langsung ke ayat perang. Ya kalau ayat perang Bang, ya melawanlah kita. Masa Oten kalau ada musuh didoakan? Musuh itu nggak didoain Bang. Nggak bisa ngebayangin kalau prinsip abang yang anda pakai ini Kristen ini ada musuh masuk. Oh, jadi wassalam semua. Iya Pak Belanda, ambil semua, saya doain Pak Belanda semoga awet menjajah ya Pak Belanda. Begitu Bang Juma, lanjut lagi Bang Juma naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjutkan ya. Ketika dikatakan kemudian bunuhlah, yaitu dalam keadaan perang. Makanya di dalam Al-Quran, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebelum manusia diciptakan, para malaikat sudah tahu kalau kemudian kelak manusia itu hanya akan membuat pertumpahan darah di atas muka bumi. Kejadian 5 pun menerangkan itu. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Jadi memang sudah Ya, kejadian 3, Masya Allah. Jadi memang manusia itu sudah dirancang oleh Tuhan berdasarkan Bible untuk ada permusuhan di dalamnya. Kemudian ketika manusia itu datang, para nabi ditolak, maka terjadi peperangan. Yesus kenapa tidak melakukan peperangan? Karena pengikutnya cuma berapa orang? Gak mampu Yesus itu kemudian melawan tentara Romawi pada saat itu. Gak mampu. Pasukannya gak cukup. Sedangkan agama Kristen, sekali lagi saya katakan, agama Kristen itu asalnya dari pembunuhan. Tidak ada Kristen seketika tidak ada pembunuhan. Kristen itu berdiri di atas pondasi itu. Sekali lagi, agama Kristen itu agama yang dibentuk dari hasil pembunuhan. Andai saja Yesus tidak dibunuh, agama Kristen tak ada. Ayo, dari mana asalnya Kristen kalau Yesus tidak dibunuh? Tak ada. Pembunuhan terhadap Yesus inilah yang kemudian dijadikan sebagai alasan oleh Roma untuk membentuk satu agama baru bernama Kristen Katolik. Simbolnya salib, Tuhannya Yesus. Dua hal inilah yang menjadi kemudian titik awal berdirinya Kristen. Bagaimana selanjutnya? Kita lihat pembunuhan terjadi di mana-mana. Tidak mengatasnamakan agama memang. Mengatasnamakan kerajaan, mengatasnamakan politik, mengatasnamakan ekonomi. Tetapi mereka kemudian mempraktekkan isi yang ada di dalam Bible mereka. Contoh, Ulangan 20 yang dipraktekkan Belanda masuk ke Indonesia. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima penawaran perdamaian dan dibuka pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, maka bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Ini yang dipraktekkan Belanda sampai ada sisa-sisanya Kristen di Indonesia. Jadi sekali lagi, agama Kristen itu berasal dari pembunuhan. Selamat siang, Hot. Ya, Siam, silakan. Ya. Tambah sedikit, Ahi. Silakan. Jadi Ya, kalau terima saya kasih. lihat situasi dan kondisi pada saat itu, Yesus ini adalah gembel yang hidup di bawah tekanan penjajah. Boleh. Apakah ini hujatan? Tidak. Bentar, Bang. Dikit, Bang. Bentar, Bang. Izin menanggapi. Apakah saya menghujat? Tidak. Ketika Izin Yesus menanggapi. berkata di dalam Matius 8 ayat 20,
serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Jadi wajar Yesus itu tidak mengajarkan perang, tapi mengajarkan kasih. Gimana gembel mengajak perang? Perang itu butuh senjata, butuh tentara. Dia bukan pemimpin. Ya, jangankan jadi pemimpin, jadi RT aja nggak layak. Karena untuk bisa jadi RT dia harus punya tempat tinggal. Sementara kita lihat, ya pernyataan Yesus sendiri di dalam Matius 20 ayat 8 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Bahkan kalau kita lihat komentar dari Matthew Henry, di situ Yesus makannya itu dari belas kasihan orang. Dia hidup sangat melarat, makan dari karena perang butuh senjata. Bahkan halo. Selamat siang, Hot. Boleh saya tanggapin perkataan beli ini? peluru. Boleh saya tanggapin? Makasih. Oke. Begini, saya sudah mengutip perkataan Tuhan Musa, Elohim Yahweh. 10 perintah Tuhan. Salah satu adalah jangan engkau membunuh. Si Juma mungkin mengutip perkataan. Lalu ribuan tahun kemudian Yesus lahir, mengingatkan jangan engkau membunuh, jangan mengingatkan. Abad ke-7 datang agama Islam. Saya baca-baca, itu yang saya temukan, dan masalah menyesatkan begitu banyak. Jangan salahkan orang jika ada yang sesat, jika ada yang kafir, karena di Al-Baqarah ayat 7 yang menyesatkan itu adalah Allah. Saya baca-baca begitu banyak perkataan Allah di Al-Quran yang menyesatkan. Berbeda dengan kitab-kitab kami, Yesus memanggil domba-domba hilang. Marilah yang sesat, marilah kesinilah, datanglah kalian yang sesat. Jadi begitu cuma ya. Jangan berasumsi-asumsi. Saya bicara ayat dalil-dalil. Kalau saya beropini saya salah, ya. Kalau saya bilang bagaimana Anda bisa selamat, ya, Anda masih berselawat kepada Nabi, ya Allah, berikanlah kepada junjungan kami rahmat dan keselamatan. Itu artinya Anda masih memohon kepada Tuhan, ke Allah, agar kepada junjungan Anda diberikan rahmat dan keselamatan. Jadi saya tidak masuk kepada hal-hal demikian. Tetapi di room ini begitu gencarnya mengomentari teologi kekristenan dengan mempelesetkan. Saya mengatakan ini karena memang saya baca ya arti selawat Nabi. Saya artikan dulu di teks layar televisi yang dimunculkan itu. Artinya umat Islam masih memohon kepada Allah agar kepada junjungannya diberi rahmat dan keselamatan. Saya tidak mau mengomentari lebih jauh karena memang saya baca artinya itu. Karena memang umat Islam membacakan dalam bahasa Arab, ya. Tapi saya cari artinya. Oh, ya Allah, berikanlah kepada junjungan kami rahmat dan keselamatan. Ya, oke. Jadi saya tidak begitu jauh dan dikatakan Allah dan malaikat dan umat bersolawat. Kata solat dasarnya adalah doa dan pengharapan. Doa yang dimohonkan. Itu kata dasar solat. Jadi kalau bersolawat ternyata artinya bersolawat itu diartikan dalam bahasa ya Allah, berikanlah rahmat dan keselamat kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Kalau cuma tanpa ilmu, cuma modal congor kayak gini lah. Jadi gini, saudara Ando, ini akhir dari hasil pembunuhan. Kenapa nggak menanggapi itu? Ketika Yesus mengajarkan jangan kau membunuh, artinya apa? Boleh nggak Yesus dibunuh? Nggak boleh. Ayo. Matius 19 itu kan Yesus berkata, jangan kau membunuh. Nah, selesaikan tugasmu. Boleh nggak Yesus dibunuh? Berdasarkan perintah Yesus. Jangan kau membunuh. Boleh nggak Yesus dibunuh? Nggak boleh. Berarti ketika Yesus dibunuh, melanggar firman Tuhan. Dengan demikian, agama Kristen berdiri dari hasil pelanggaran terhadap firman Tuhan. Begitu, Cak Ayu.
Kamu bangga, jangan membunuh. Lah, Yesus dibunuh. Tanpa dibunuh, bisa nggak jadi Kristen? Nggak bisa. Dalil di dalam kitabmu jelas dikatakan kemudian. 1 Korintus 15 nomor 17, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh, agar dia mati dan bangkit agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Ayo, jadi agama Kristen itu hasil dari pembunuhan. Kok bicara kasih ente? Matius 19 ketika kemudian murid bertanya kepada Yesus, Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Jangan kau membunuh. Dengan kata lain, jangan kau menjadi pengikut agama Kristen. Paham sampai situ? Selesaikan itu dulu. Jangan Anda ngutik-ngutik terjemahan-terjemahan Al-Quran lagi. Itu ilmu hanya untuk orang berakal, Al-Quran itu. Bukan untuk ente. Jadi sekali lagi saya katakan, tolong tanggapi. Agama Kristen itu adalah agama yang berdiri dari hasil pembunuhan. Tanpa pembunuhan, Yesus ditangkap, ditonjok, ditampar, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, baru lahir agama Kristen. Dari mana Kristen lahir? Ya dari pembunuhan, dari penganiayaan. Kepada siapa? Konon yang dianiaya dan dibunuh Tuhannya sendiri. Ini agama apa ini, bunuh Tuhannya sendiri? Hah? Agama tuyul. Seburuk-buruknya agama dalam pandangan Anda terhadap agama di luar Kristen, agama Anda jauh lebih buruk. Kenapa? Karena berdiri di atas pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Kucuk. Silakan Anda tanggapi. Selamat siang. Terima kasih. Saya ingin katakan kepada semua Juma, perintah itu jangan engkau membunuh. Oke. Mereka yang membunuh adalah mereka yang tidak taat kepada perintah. Dan itu perilaku iblis. Dan kami tidak tahu, kehadiran Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, bahwa dia akan lahir dari perawan, bahwa dia akan ditombak. Silakan baca Yesaya kitab Mazmur. Dan makanya Yesus mengatakan penggenapan. Saya menggenapi apa yang sudah tertulis. Oke, itu soal pembunuhan, ya. Membunuh itu perilaku iblis. Maka mereka yang melakukan pembunuhan itu tentu yang tidak mengikuti ajaran. Nah, sekarang pertanyaan saya, Al-Baqarah 191 justru ada perintah, bunuhlah mereka di mana kau temukan, penggallah kepalanya, potonglah jari-jarinya, atau begitu banyak. Kedua, Anda tidak menjelaskan bahwa yang menyesatkan orang-orang yang tersesat juga ada. Allah telah menyesatkan hatinya, Allah telah menutup hatinya. Bagaimana? Sementara di ajaran kami, marilah orang-orang yang tersesat. Udah, jangan diulang-ulang. Silakan Guru Nda. Mana? Oke. Iya, suara saya kedengaran. 2 Tesalonika Akhi, bawah Akhi. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai kemudian penyesatan-penyesatan seperti itu bertaburan di dalam Bible. Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Banyak dalil-dalilnya di dalam kitab yang Anda gunakan kemudian. Belum lagi yang disebutkan guru saya tadi. Itu jelas itu. Jadi itu bukan menjadi poin kebenarannya, bukan di situ. Yang Anda harus selesaikan. Ketika saya mengatakan bahwa agama Kristen berdiri di atas pembunuhan Tuhannya sendiri. Apa jawaban saudara? Yang membunuh itu adalah orang yang sesat. Berarti lebih parah lagi. Kenapa? Agama Kristen ada akibat daripada pekerjaan orang-orang sesat. Maka orang Kristen harus berterima kasih kepada orang sesat, karena berkat mereka lah kemudian orang Kristen bisa punya agama, yaitu agama Kristen. Karena agama Kristen ini ada dikarenakan adanya pembunuhan. Tanpa pembunuhan orang-orang sesat, maka tidak ada agama Kristen. Oke. Oke, sekarang pertanyaan saya balik nanya kepada saudara.
orang yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen. Saya ulang, kalau kami umat Islam memandangnya, mereka adalah penjahat. Makanya kami tidak imani pekerjaannya. Sekarang Kristen menjilat-jilat pembunuhan itu. Pertanyaan saya, apakah pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi orang Kristen? Silakan. Oke. Anda belum paham bahwa di kitab terdahulu sudah ada nubuatan. Kita jujur ya, kita baca tentang kelahirannya, tentang apa yang dialami di dunia ini. Anda mengatakan tadi, Yesus berkuasa atas nyawa, mampu menghidupkan orang mati. Dan pada saat dia mau ditangkap, ada teman memotong lehernya pasukan Romawi. Yesus justru menyembuhkannya. Leher mana leher? Leher mana leher? Ya, yang bener aja. Kalau mana ada leher? Memotong kupingnya, kuping. Maaf, saya ralat. Kuping sama leher jangan disamain. Oke, cuma kalau bicara awal mula pengajaran agama, tentu tidak setiap orang langsung bisa menerima. Cuma bisa bicara bagaimana penaklukan Mekah dan Madinah akibat penolakan dari masyarakat Quraisy. Jawab dulu pertanyaannya Bang Juma, Pak. Jangan membolak-balik ya. Ada setiap ajaran yang baru. Jawabannya apa? Jawaban dulu, Pak. Pertanyaan dulu dijawab baru panjang. Kenapa saya di-mute sih? Enggak jawab. Enggak jawab. Supaya bisa dibandingkan penaklukan Mekah dan sekarang Madinah. pertanyaannya kan jelas tuh. Saya kan mengatakan bahwa agama Anda itu berdiri di atas pembunuhan. Roma 14 nomor 9. Sama dulu. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh supaya menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi tujuan pembunuhan itu untuk menjadi Tuhannya orang Kristen. Jangan Anda tidak berterima kasih kepada pembunuh Yesus. Pembunuh Yesus itu pahlawan. Betul enggak? Sekarang saya sudah jelaskan nubuatan tentang tidak ada nubuatan, Yesus sudah tidak ada nubuatan. Tidak ada nubuatan pembunuhan terhadap Yesus, nggak ada. Nubuatan yang terjadi. Akan ditombak. Saudara, tidak ada, itu hanya cocokologi saja. Kalau Anda mengatakan itu adalah nubuatan, kenapa Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu disebabkan karena kau ingin membunuh aku? Berarti yang menubuatkan itu iblis. Gitu. Anda mengatakan, Anda baca di kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab apa pula hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Saudara, tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi. Itu hanya pandai-pandaian kalian aja untuk menipu. Anda lihat bagaimana orang yang ingin membunuh Yesus pada saat dia datang di Yohanes 8. Apa kata Yesus? Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Mana nubuatnya di situ mana? Kalau nubuatan itu ada untuk Yesus, berarti orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah pelaku firman. Karena mereka ingin menggenapi firman. Tapi apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa yang berfirman di Yesaya itu iblis, gitu. Maksud saya begini, Bang Juma harus konsisten. Kadang-kadang Anda yang harus konsisten dulu. Kadang-kadang Anda yang harus konsisten, bukan saya. Saya kan mengatakan agama Kristen itu berdiri di atas pembunuhan. Anda ngelak, Anda mengatakan itu sudah dinubuatkan. Di mana dinubuatkan? Kenapa Yesus menyangga kemudian? Kenapa Yesus menyangga nubuatan itu? Begitu saya terangkan masalah kitab Taurat, kitab Mas, Anda mengelak. Di sisi lain, Anda memakai kitab Taurat. Anda nggak usah lari ke situ. Imam kepala Kayafas tidak pernah membawa-bawa kemudian Yesaya, Yeremia nggak ada pernah dibawa-bawa oleh imam kepala. Hayo, ketika Yesus mereka ingin bunuh, imam kepala kemudian bernubuat tahun itu juga dan berkata bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi. Kenapa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi? Supaya Yesus bisa supaya Bani Israel bisa bebas dari perbudakan atau penekanan atau penguasaan dari Imperium Romawi. Itu jelas dalilnya. Yesus membantah. Ketika saudara mengatakan ada nubuatannya di dalam kitab Yesaya, Yesus sendiri yang membantah itu. Jadi jangan Anda ngarang-ngarang. Jadi kadang-kadang Bang Juma ini tidak konsisten. Ketika dia mengutip-ngutip kitab-kitab terdahulu, Taurat, Mazmur, Anda ditanya belum jawab,
Jangan di-mute dong. Saya nggak boleh bicara ya. Saya turun aja kalau begini. Ya. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Apapun Jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Parah kali Bang Handi ini. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen gitu. Pahlawannya Kristen. Anda mute terus gimana mau bicara saya? Saya tanya sekali lagi. Pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen. Anda yang membuat narasi seperti itu silahkan jawab sendiri. Lalu kalau mereka tidak membunuh Yesus, tunggu dulu. Sekarang saya tanya, kalau mereka tidak membunuh, dengar. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, ini, makanya Yesus mengatakan, saya menggenapi menggenapi. Sudah ada, silahkan baca cuma. Anda sering mengutip, tunggu dulu. Kalau tidak ada pembunuhan, yang bukan kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Yesaya, Anda sering, bahkan Yesaya ayat 5, akan datang lahir seorang Allah perkasa, Anda tarik menjadi nabi. Bohong lagi. Nggak ada akan datang di situ. Wah, bohong lagi kau ini. Ada buktinya. Bohong lagi, nggak ada di situ dikatakan akan datang. Aduh, bohong kau. Bohong terus. Yang tertulis di situ, seorang anak telah lahir. Jadi harus bukan akan datang. Ada aja kau bohong lagi. Bohong terus. Pertanyaan saya, saudara Ando. Pertanyaan saya, saudara Ando. Ini saya tidak suka pembunuh. Dengar. Ngoceh yang bukan ajarannya. Silakan Anda siarkan ajaran agama Pelaku pembunuh Yesus itu pahlawan atau bukan bagi Kristen? Jangan berkhotbah menilai. Enggak. Saya akan tetap berdiri paling depan, membuka aib agamamu, bahwa agamamu itu adalah agama yang dilahirkan dari hasil pembunuhan. Tidak akan pernah Anda bisa menghentikan saya. Saya akan paling depan akan mengajarkan kepada seluruh manusia, jangan menjadi Kristen, karena agama Kristen itu adalah agama yang berdiri di atas hasil pembunuhan terhadap Nabi Tuhan. Sayalah orangnya yang akan menghalangi kalian. Saya yang akan berdiri paling depan, akan menggaungkan agama Kristen, itulah agama pembunuhan. Paham? Itu kan apa? Dunia ini dikuasai Kristen. Itu fakta. Mana ada diberkati? Mana ada diberkati? Tidak ada hubungannya dengan Kristen, pesawat. Tidak ada hubungannya, nggak ada diberkati Kristen. Sunat aja kagak. Makan babi kok diberkati. Bagaimana mungkin diberkati orang pemakan babi diberkati? Nyembah setan kok diberkati? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin penyembah setan diberkati, nggak mungkin. Lihat kamu menerima tumbal. Kamu menerima tumbal yang ditumbalkan iblis panggilan itu udah kau penuhin cuma kau panggilan itu. Kamu menerima tumbal dari iblis yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Itu persembahan setan. Ayo, Islam pun dari mana? Kau percaya dengan makanya saya bertanya, saudara. Saya bertanya kepada saudara, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Jawab. Kau percaya? Islam itu ada. Saya bertanya, pembunuh pelaku dari mana? Siapa yang terhadap Yesus? Ini nggak jelas nih si Nona ini. Apa yang dibahas nggak kemana-mana dia. Nah, ya si Juma juga kemana-mana. Saya bertanya masih di situ. Pembunuh Yesus, pelaku pembunuhan, itu pahlawan atau penjahat? Jawab. Yang lihat. Tolong di-mute dong Nona dong. Nggak jelas nih apa yang dibahas. Jawab dong. Siap. Saya sudah coba. Begini ya. Pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Jawab. Saya tidak menjawab narasi Anda karena Anda udah turun. Anda ke gereja, colok pantat pendeta, jilat pantatnya. Saya bertanya, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Sederhana bukan? Tidak dijawab-jawab. Nah, mending kau ke gereja. Di sini tidak butuh ilmu congor. Ilmu bahlul tidak dibutuhkan di sini. Ya, Anda tinggal jawab, karena di dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, fungsi kematian Yesus untuk menjadi Tuhan. Nah, siapa yang membunuhnya? Pahlawan Anda atau penjahat? Anda ingin mengatakan dia pahlawan. Oh, berarti pembunuhan itu betul adalah sesuatu yang baik dalam agama saudara.
Anda ingin mengatakan penjahat, berarti betul agama Anda adalah hadiah dari si jahat. Mau kemana? Anda mau kemana? Ucapkan apa kepada pembunuh Yesus? Terima kasih paman. Berkat kalian kami memiliki Tuhan, dan berkat kalian dosa-dosa kami ditebus. Ayo, ayo, jangan munafri. Kalian ingin mengatakan dia penjahat. Apa? Penjahat. Dia itu pembunuh Yesus adalah orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan penggenapan. Berarti sudah direncanakan supaya ada yang membunuh. Bagaimana caranya Yesus dibunuh? Ya harus ada pembunuhnya. Bisa enggak Yesus mati sendiri tanpa dibunuh? Ya nggak bisa, kecuali dia bunuh diri. Berarti orang-orang yang berkongko-kongko melakukan kejahatan, melakukan tipu muslihat, melakukan kemudian kesaksian palsu, itu semua adalah perangkat-perangkat yang sudah disusun oleh Tuhanmu untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti tentara-tentara Romawi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi adalah kaki tangan Tuhanmu untuk mengeksekusi Tuhanmu sendiri. Lawak gak itu? Lawak. Jadi pembunuh Yesus itu adalah pahlawan dari agama Kristen. Berjasa, sangat berjasa para pembunuh Yesus bagi Kristen. Apalah arti sebuah Kristen tanpa pembunuh Yesus? Maka tolong mulai hari ini kalian cari kemudian nama-nama pembunuh Yesus, kalian nobatkan mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Hayo, apa jadinya kalian kalau Yesus mereka tidak bunuh? Hayo, kalian mau apa kalau mereka tidak membunuh Yesus? Hayo, dosa-dosa kalian mau diapain kalau Yesus tidak dibunuh oleh pembunuhnya? Hayo. Kata Paulus, sia-sialah ajaranku kalau Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 nomor 17. Jika Yesus hilang. Aduh, kena lagi deh tuh. Jadi benar sekali ya yang dikatakan Bang Juma di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 itu. Paulus berkata, kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Karena memang Kristen itu ya pondasinya adalah penyalipan. Nah, penyalipan itu sendiri ya itulah yang nyalip itu dipertanyakan apakah dia pahlawan atau dia ini penjahat. Kalau itu penjahat berarti Anda menikmati hasil dari kejahatan. Ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, tapi Anda asik menikmati hasil curian. Nah, itu yang terjadi pada Anda. Kalau pahlawan, nah mantap lagi itu. Lagi lagi Jumat. Jelas itu saudara. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dengan kata lain, untuk itulah orang-orang ini membunuh Yesus agar Kristen bisa diselamatkan. Dengan kata lain, para pembunuh Yesus termasuk iblis yang merasuki Yudas adalah pahlawan untuk saudara Ando tak berakal. Gitu. Oke, saudara Juma. Apa lagi? Apa asumsi apa? Asumsi apa lagi? Saya kan bertanya sama saudara. Pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Saya sudah terangkan, Anda tidak terima. Oke, cuman saya ada sudah katakan Yesus cuman ada dua. Membunuh. Cuman ada dua. Menerima larangan dari Tuhannya membunuh. Kalau Yesus melarang membunuh, pertanyaan saya, kalau Yesus melarang membunuh, pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus mengakibatkan dosa atau menebus dosa? Jawab. Itulah manusia yang tidak taat kepada ajaran Tuhan. Saya sudah sundal jepit. Saya baca orang di tanya baik-baik. Aduh. Siapa itu? Coba, udah diturunin aja ini, turunin daripada saya tampar mukanya pakai sendal. Turunin. Kau ke gereja, aku bilang, gak cocok kau di sini. Ini bukan gereja.
Kalau kau mau diskusi jujur, saya ladeni kau. Sayangnya kamu nggak mau jujur. Kamu nggak mau jujur. Sudah jelas-jelas Anda melilit lidah. Yesus berkata, apa kata Yesus? Jangan membunuh. Berarti membunuh Yesus itu pelanggaran kan? Pelanggaran. Agamamu berdiri di situ. Berarti agamamu berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Aneh. Manusia kucuk. Jangan membunuh, kata Yesus. Berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Ada nggak yang bisa jawab? Jangan membunuh. Artinya membunuh Yesus itu dosa atau membunuh Yesus itu menebus dosa? Ada yang bisa jawab? Saya wakili Kristen menjawab. Silakan. Kalau jujur, pembunuh Yesus itu pahlawan. Karena kalau tidak ada yang membunuhnya, tidak ada Kristen. Dan kalau tidak ada pembunuhnya, tidak ada penghapus dosa. Jadi pahlawan dan penghapus dosa. Berarti yang menjadi pahlawan Kristen itu adalah iblis. Iblis berarti iblis yang telah memberikan kemudian keselamatan kepada Kristen. Kenapa? Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut kemudian sebagai iblis? Karena Yudas berkhianat. Apa hasil dari pengkhianatan? Yesus disalibkan. Apa hasil dari penyaliban? Dosa-dosa Kristen ditebus. Berarti iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Ayo, ada yang mau bantah saya? Silakan. Ayo maju jujur. Ayo maju jujur. Ayo jujur. Ayo. Iblis itu adalah pahlawan bagi Kristen. Bantah saya. Bantah saya. Saya mau nanya Banyuma. Yang membunuh Belanda yang menjajah Nusantara waktu itu, yang membunuh nenek moyang kita, yang membunuh pahlawan. Belanda itu pahlawan ya? Pahlawan. Iya. Karena membunuh penjahat, pahlawan. Untuk kemaslahatan orang banyak, itu pahlawan. Kalau sebaliknya, kalau membunuh orang yang tidak bersalah, pahlawan atau penjahat? Oh, penjahat. Pintar Banjuma. Oh iya, makanya saya Islam. Saya tidak jadi Kristen. Karena saya paham para pembunuh yang berkongko-kongko melakukan siasat, tipu muslihat, kesaksian palsu sehingga Yesus dibunuh, semua itu adalah setan. Apa ending dari pekerjaan setan? Yesus disalibkan. Hasilnya apa? Dosa-dosa Kristen ditebus. Berarti Kristen iblis menyelamatkan Kristen dari dosa-dosa mereka. Ayo, posisi iblis di sini sebagai apa? Bagi Kristen. Si jahat atau si baik? Buat Kristen si baik. Si baik. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ketika dia hendak dibunuh. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Hei, kalian yang mau membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ayo, berarti Kristen ini anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Kalau yang kayak pertanyaan kayak gini, biarlah dia yang menjawab. Ya, jawab. Kristen ini anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Tuhan berkata di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak membunuh Yesus anak-anak Tuhan. Tapi orang yang membunuh Yesus adalah anak-anak ada guys, coba. Jangan sama habisnya pukul. Ayolah Oten, jujurlah, diskusi jujurlah. Itulah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis, yaitu orang-orang kafir dan orang fasik,
membantu setan untuk durhaka kepada Tuhan, dan mereka berdua antara kafir dan setan kerjasama tidak henti-hentinya menyesatkan umat manusia. Al-Quran yang mengatakan itu. Yesus juga mengatakan itu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Al-Quran juga mengatakan hal yang sama. Jadi kalau ada Kristen kayak tadi, Kristen agama kasih, hati-hati berbicara. Apa ajaran kasih ketika Yesus mengatakan jangan kau membunuh? Tapi Yesus dibunuh. Untuk apa Yesus dibunuh, kawan? Untuk menebus dosa-dosa kami. Loh, melanggar. Jangan membunuh, kata Yesus. Ada nggak di situ? Jangan membunuh, kecuali aku bunuh aku, karena aku menebus dosa kalian dengan kalian membunuh aku. Ada nggak? Itulah makanya saya awali tadi. Jadi kalian itu seibarat pembunuh berdarah dingin. Di tangan kalian itu sudah bertonton darah manusia kalian bunuh. Habis itu kalian cuci tangan, bersih sebersih-bersihnya, lalu kemudian berjalan melenggak. Kita tidak boleh melakukan penganiayaan. Apabila pipi kita yang kanan ditampar, kasih yang kiri. Kita harus mengasihi musuh. Koplak, pingin ludahi muka kau. Banyuma dia tadi mau komparasi pembenaran pembunuhan Yesus di tiang salib dengan surat At-Taubah di ayat perang. Itu bisa dikomparasi bagaimana? Itu. Allahu Akbar. Tidak bisa, saudara. Yesus sendiri berkata, siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah di depanku. Itu kata Yesus itu. Siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, saudara, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu kata Yesus. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus, ya benci bapak, benci ibu, benci istri, benci anak, bahkan benci diri sendiri. Begitu, saudara. Nggak usah cari tema yang lain dong. Jangan cari tema yang akan mempermalukan dan akan membuat aibmu terbongkar. Jangan. Kasihan kalian. Jangan karena Anda mengatakan saya bisa berargumen. Yes, tapi kamu nggak bisa kemudian meluruskan benang bahasa yang ada di dalam Bible. Nggak bisa. Jangan, mending tema yang lain. Apakah Maria ketika kemudian menyusui Yesus sempat berpikir, Tuhanku, minumlah cepat agar kau kelak jadi anak yang cerdas. Ada nggak Maria menyatakan seperti itu? Atau ada nggak Maria menyembah anaknya? Nah itu, jangan kasih, karena kau akan malu kalau bahas kasih. Karena agama Kristen itu berdiri di atas pembunuhan. Banyuma kayaknya dia udah jujur. Coba ditanya lagi tadi. Cuma saya mau koreksi. Coba ditanya lagi. Pertanyaan saya jelas samamu. Hei, pertanyaan saya jelas. Ketika Yesus mengatakan, jangan membunuh. Pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus itu menebus dosa atau mengakibatkan dosa? Jawab. Anda tadi mengatakan Yesus memerintahkan bunuhlah. Saya ralat kamu ya. Jangan memplesetkan. Yesus tidak pernah mengatakan bunuhlah. Kalau ada dalilnya? Ya? Kalau ada dalilnya? Sebutkan dalilnya. Sebutkan. Saya tanya dulu, apa konsekuensinya kalau ada? Sebutkan dalilnya. Saya tanya dulu. Ayo. Ayo. Kalau tidak benar, Anda konsekuensinya apa juga? Ya, Anda juga. Saya sudah baca kitab saya, tidak pernah Yesus mengatakan bunuhlah. Ya, Anda tadi mengatakan Yesus memerintahkan. Coba kalau tidak benar Anda jadi apa? Lukas 19. Mana? Ayo. Sekarang mengenai orang-orang yang tidak menginginkan aku menjadi raja atas mereka, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Mana? Sebutkan ayatnya. Ayatnya. Tuh, sudah ditunjukkan itu. Baca pakai gigi. Bacakan kalau dulu. matamu rusak. Apanya? Di ayat apa itu? Di ayat mana itu? Apa? Lukas 19 nomor 2074.400,345 FM tuh. Apa? Lukas 19:27, Pak. Nih baca. Baca. Ayo, saya baca. Iya. Baca.
Pegel nih tanganku nih, Lukas cepetan. 19 ya. Oke, 19. Nah, baca. Lukas 19, 2.777.000. Ah. Kasih gitu ngomongnya. Ya baca makanya. Oh, Kristen kok nggak paham Bible, pakai nanya. Yang enggak, Lukas 19. Ayo, saya baca. Ya baca. Ayat berapa? Ayat 27. Nah, baca. Ayat Ayat berapa 27, ayat berapa 27, ayat berapa 27. enggak. Baca. Malu-malu lagi. Baca. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, ya. Suduki. Suduking. Saduki. Nah, Saduki gitu dong, Suduki. Ini perikopnya pertanyaan Perikop. Tunggu dulu. Pertanyaan Perikop. Saduki tentang kebangkitan. Tunggu saya baca, itu perikopnya, ya. Oh, tadi ketika kamu membawa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191, kau juga begitu? Hah? Kau juga pelajari asbabul wurudnya? Asbabul nusulnya kau pelajari juga? Kau baca ayat sebelum dan sesudahnya juga gitu? Tidak kan? Seketika kau datang kemudian membabi buta menyerang kemudian. Makanya saya katakan, tidak ada orang Kristen yang mampu kemudian menegakkan agamanya dengan akal sehat. Gak ada. Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu ucapan siapa itu? Ucapan siapa? Itu ucapan Yesus. Ada saja. Itu ucapan kitabmu itu. Yesus katanya. Yang ngarangnya Lukas. Asisten Paulus yang ngarang itu. Marah itu Lukas. Lukas kau salah. Yang benar itu tidak begitu. Yesus itu mengajarkan kasih. Nah sekarang pertanyaan saya. Ketika Matius 19 Yesus ditanya, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Pertanyaan saya. Membunuh Yesus itu mendapatkan dosa atau menghapuskan dosa? Jawab. Meong. 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 Saya kok di mute terus nih. Mana sih di mute? Mana mau menjawab kalau di mute? Yesus mengatakan jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Di Lukas Jawab. yang Anda kutip itu bukan perkataan sebagai pengajaran kepada yang telah jangan kau pelintir. Banyak ini suruh pilih A atau B nih. Jangan kau pelintir. Ada tuh. Yesus sendiri berkata jangan engkau membunuh. Itu ya, Membunuh. Oke. Pertanyaan saya udah paham itu. Musa di Taurat. Sekarang pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Jawab. Anda harus pisahkan, ya. Anda harus tidak menerima ajaran sama dengan begitu agama Islam. Apakah orang Quraisy Yesus ditanya, di Mekah sana menerima? Yesusnya ditanya, oncom. Maka ada Yesus ditanya, Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Kata Yesus, jangan membunuh. Kata Yesus, jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Jawab. Ya aduh, sekarang gini aja saya sudah terangkan. Tidak ada, Anda terjebak ingin menggiring, ya. Saya udah bilang bahwa apa yang dialami Yesus sudah dimuatkan di kitab terdahulu. Membunuh Yesus itu, membunuh Yesus itu begini aja cuma menebus dosa atau Tuhan Musa menyebab dosa. Tunggu dulu, Abraham, kita bicara ketuhanan aja berdasarkan kitab-kitab. Apa ngomong apa? Abraham tidak menyembah Yesus. Bicarakan. Abraham tidak menyembah mayat. Kita baca di Keluaran 3 ayat 6. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jelas. Siapa itu? Yesus. Itu Yesus. Tidak disebut. Itu Yesus. Ismail. Yesus pun mengingatkan itu setelah hadir di dunia. Ya, kalau Paulus disebut nggak di situ? Disebut nggak Paulus? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Disebut tidak Paulus di situ? Disebut nggak Paulus? Pendiri agama Kristen Paulus, pendiri Islam Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail.
sekarang Paulus ini keturunan dari mana? Paulus Islam ini belum ada saat itu Kristen. Paulus ini keturunan dari mana? Elohim, Yahweh, agama Islam belum ada. Kalau baju gua minta dikik gue kick. Ya. Ya udah dikik. Lalu Kamu ke dikatakan, gereja aku saja, Allah Abraham, Allah kumpulkan, Ishak, kemudian andai aku. kentut pendeta, isap kentutnya dalam-dalam. Mudah-mudahan otakmu yang kena kanker itu sembuh pelan-pelan. Tak ada gunanya saya kau mencari kemenangan diskusi, parahnya itu di situ. Kau ingin menang, tapi senjatamu senjata rapuh. Tak bisa kau menang, kalau cuma cari menang-menang nggak bisa kau hadapi saya paham Biblemu. Kau cuma modal congor, lari kemana-mana. Tak akan pernah bisa kau lolos di hadapan saya nih dengan teman-teman saya. Tidak akan pernah bisa kau lolos. Karena kenapa? Musuh terberatmu itu Biblemu sendiri. Tak bisa kau menang. Kalau kau cari menang, mending kau belajar. Bang Suma, saya pingin belajar. Ya, Cak Ayu, begini Bang Suma. Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, ayat sekian, perintah membunuh. Itu gimana itu Bang? Nah, kita jelasin. Ini muncul-muncul agama membunuh. Di Kristen itu aku baca terjemahannya sehingga saya... Bahlul. Kau ngerti Bible aja kan kalau sok-sokan mau bahas Quran. Kau bertanya, gimana keadaannya kok di Al-Quranmu kayak gitu? Kita jelaskan. Nah, nanti kita jelaskan juga melalui Bible juga ada perintah membunuh begini, bogono, begini, bogono. Giliran kita tunjukkan Lukas 19 nomor 27, itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah apa, oncom? Kalian ini darurat sakit otak. Ya kacau. Mending kau belajar dulu, belajar. Ya, mereka itu sangat bangga dengan ajaran Yesus yang mengajarkan kasih. Tapi dia tidak melihat latar belakang kondisi Yesus pada saat itu. Kalau kita baca, seperti yang saya sampaikan tadi di Matius 8 ayat 20, lalu kita lihat dari komentar Matthew Henry, itu Yesus ini digambarkan di situ oleh Matthew Henry itu orang yang sangat melarat. Mau meletakkan kepala saja nggak punya bantal. Hidup dari belas kasihan orang. Nah, kalau boleh kita pakai bahasa kasar, gembel di bawah tekanan penjajah Roma. Mungkinkah gembel yang hidup di bawah tekanan tentara Roma ini mau berulah? Mau mengajarkan yang aneh-aneh? Ya mati, sia-sia lah. Jadi tidak mungkin dia bisa mengajarkan perang, tidak mungkin mengajarkan kekerasan. Tetapi seandainya waktu itu Yesus mampu mempengaruhi orang-orang untuk menjadi pengikutnya, Lukas 19 pasti akan dia jalankan. Perkataan dia di awal-awal pasti dia laksanakan. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk membawa damai. Bukan, kataku, tetapi pedang. Nah itu pasti dijalankan oleh dia. Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya, perempuan, anaknya, laki-laki dan sebagainya, tidak layak menjadi muridku. Itu pasti dia jalankan. Tetapi dia sadar karena pengikutnya cuma 12 mau ngajarin perang. Gak mungkin bos, gak mungkin. Mau perang pakai lidi. Perang itu butuh senjata. Perang itu butuh bala tentara. Yesus muridnya 12, gembel. Gimana bisa ngajarin perang? Mau perang pakai lidi atau pakai anggar? Hah? Pakai toyak. Tentara Romawi pakai tombak, pakai meriam. Mampuslah kalau Yesus ngajarin yang keras-keras. Kasih yang sebenarnya itu, yang dahsyat itu, ketika dia mampu membalas tapi tidak dipakai. Contohnya Rasulullah, ya. Ketika di Mekah selama 13 tahun di bawah penindasan oleh suku Quraisy. Tetapi ketika Rasulullah mampu membalas pada waktu penaklukan kota Mekah, tidak satu tetes pun darah menetes. Disitulah Rasulullah membuktikan kasihnya. Itulah kasih yang sebenarnya. Tetapi kalau kasih dalam keadaan tertindas, apa hebatnya? Mau membalas tidak punya daya. Mau balas tidak punya modal.
Mau balas pakai apa? Yang ada ya kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Wajar. Namanya juga gembel, hidup di bawah penjajahan, mau aneh-aneh. Mampus. Lanjut. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi naik sini ya. Multinya mati kok nggak bisa naikin orang. Bang Juma. Oh, Siap, Paman. Ini Bang Juma, tolong Bang Juma. Ini ada minta tolong nih. Hari Jumat katanya nih. Mualaf. Bang Zuma, bisakah surah Al-Kahfi Bang Zuma supaya Adam? Allah. Iya Bang. Itu telepon apa Bang Andi? Allahu Akbar, Masya Allah. Lucu juga. Subhanallah. Yang dulu lah Bang Naga. Memang ketika itu Nah, dia datang sebagai inilah namanya pasien yang kita akut. bisa menemui dia. Belum Per, kalau nyerah bagian terakhir. Ini kalau udah nggak kepake lagi bagian temuan aja biar. Ibu gini nggak apa-apa ya. Ini izin biar ibu santai, slow, tenang, pelan-pelan. Coba ibu berdoa dulu sama Paulus. Silahkan berdoa dulu sama Paulus. Biar tenang ibu. Ada ajarannya berdoa sama Paulus yang ada diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Wah, nggak nyangka loh saya, ibu sepintar ini loh, lancar kali. Wah, ngeri. Ibu mau nyoba diskusi sama anak muda nggak Bu? Itulah doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi doa itu nggak perlu berarti dilarang berdoa sama Paulus. Berarti dilarang berdoa sama Paulus, Bu. Ada. Bu, dilarang. Yang gini harusnya makanan Bang Blender. Sekarang gue telepon dulu Bang Blender. Itulah rasul sama seperti saya, sama Iya, seperti Anda. Enggak, tapi Bu di Biblos itu Bu Paulus ini bapak loh. Paulus adalah bapak loh di Biblos loh. Paulus bapak. Nah sekarang bagian kanda Baal. Nah, kamu bahas Paulus sepanjang hari di hidupmu. Iya, bentar Ibu sabar. Ibu pelan-pelan. Ibu ini yang ngomong Abuya loh, Bu. Yang ngomong Abuya loh, pelan-pelan loh. Bukan apa teman, bukan Abuya, pelan-pelan. Bu, temuan yang kena Bu. Teman dia dari tadi Bu. Bentar ya. Saya dari tadi ini kanda Baal mute terus. Saya persilakan dulu ke kanda Baal. Kanda Baal buka data bahwa Paulus adalah bapak. Ibu ini belum tahu, biar ada edukasi. Pak Baal, monitor, oi. Aduh, aku lagi datang bulan, host. Belum Ibu bisa, belum host. tahu bahwa Paulus ini bapak. Belum tahu. Paulus itu namanya bapak orang beriman. Dia bapak beriman. Tidak apa-apa, dia rasul. Maaf, host, saya lagi datang. Iya, bulan. Bukakan dulu biar tahu ibu ini. Ibu, kita menambah wawasan. Coba ibu lihat data-data di Biblos ya, bahwasannya Paulus adalah bapak. Nah, silakan Pak Baal. Biar ada edukasi, silakan. Maaf host, dengan ibu ini saya lagi datang bulan belum bisa host. Aduh, sahabat. Menye-menye. Itu apa Kang Baal? Assalamualaikum Bang Blender, di mana Bang Blender? Sini ke rumah Buya bentar Bang Blender. Mungkin dengan ini aja, dengan Bang ini Bang. Ada Bang Ferry Jahit itu boleh, itu kan mualaf itu. Silahkan. Oh iya, Ahi Ferry bisa nunjukin data bahwa Paulus adalah bapak, Ahi Ferry. Kita baru ngomong 1, dia udah ngomong 1000. Nyerah lu. Gue gak ngomong ibu marahin gue, coba lu masih ngomong, gue kagak ngomong dimarahin Per. Gue salah yang salah gua host naikin ibu-ibu yang lagi datang bulan, salah gua. Udah besarin si ibunya aja host, Kang Abuya besarin si ibunya aja. Nah gini aja, sok Bu, ibu aja yang ngomong lah. Saya udah telepon, semoga gampang ya. Nggak nyanyi Bang Temon, nyanyi aja bunyi nyanyi. Nah ibu-ibu mending nyanyi aja Bu, nyanyi Bu. Tuhan Encus sudah berubah.
izin begini. Tapi ada pembahasan yang baru, Bu. Coba gini, Bu. Menurut Ibu, serius. Yang lain mute, yang motong-motong saya turunkan. Tenang, Bu. Ibu tapi dengarkan dulu saya. Nanti Ibu boleh ngomong. Menurut Ibu, di dalam kekristenan dilarang poligami atau tidak? Silakan, Bu. Silakan. Ya jelas dilarang. Dalam Kristenan itu pernikahan cuma sekali dalam seumur hidup. Selama suaminya masih hidup, dia cerai hidup, maka dia tidak boleh menikah lagi. Untuk Muslim Karena biar tidak kena semprot lagi sama ibu-ibu ini, diam dulu biar sama Pak Denny. Pak Denny, menurut Pak Denny, maaf saya lagi di luar angkasa noise ya Pak Denny, apakah dalam Kristenan dilarang untuk poligami? Silakan. Maaf saya dari luar angkasa, lanjut. Aku angkat tangan diskusi sama wanita, aku mundur. Pak Denny nyerah. Kak April mau dikalah sama ibu. Pak Denny juga nyerah. Kenapa? Kalah aku, pasti kalah kalau. Oke, Pak Denny nyerah. Dilarang poligami. Sekali nyobain ya, teman boleh nyobain ya, Bu, ya? sekali Bu. Kalau Yesus itu Tuhan atau manusia Bu? Sekali aja nanya Bu. Bu Carolina. Sekali aja nanya Bu. Asik, Ibu udah mulai ketawa-ketawa ya sama teman ya. Tadi itu terus pertanyaan. Soalnya belum kejawab Bu. Tadi tuh atau Tuhan. Pak teman ketawanya Ibu gemes ya Pak temannya. Tadi dari mana kau? Enggak, kan tadi kan teman waktu dengerin